Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafira Asyila dengan NIM 17040359. Di sini saya akan menjawab pertanyaan berkaitan dengan ujian tengah semester tahun ganjil, mata kuliah analisis perancangan perusahaan kelas B. Yaitu pertama, kegunaan studi kelayakan. Yaitu pertama, memperkecil risiko kerugian, yang dimana ketika menjalankan sebuah bisnis, ada banyak hal yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, pebisnis perlu mempersiapkan segala hal guna mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa depan. Terus yang kedua, mempermudah perencanaan bisnis. Saat melakukan analisis kelayakan usaha, pebisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis. Yang ketiga, melancarkan pelaksanaan bisnis, yaitu melalui analisis kelayakan bisnis, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Yaitu dari hasil analisis, nantinya pebisnis dapat menilai dan mengevaluasi mana saja program dan kebijakan yang memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Berikutnya, mempermudah melakukan pengawasan. Ada banyak aspek yang dianalisis ketika studi kelayakan dilakukan. Laporan-laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat digunakan oleh pebisnis untuk melakukan pengawasan. Lalu yang terakhir, mempermudah pengendalian. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak dapat dipungkiri jika pebisnis terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, pebisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Lalu yang kedua, studi kelayakan, bisnis, dan proyek. Masing-masing perbedaan itu adalah pertama, pada studi kelayakan bisnis, berfokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut, seperti pemasaran, teknis, keuangan, serta sosial ekonomi. Sementara dalam studi kelayakan proyek, itu lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi. Kedua, faktor di atas pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk mengambil suatu keputusan apakah bisnis tersebut dilaksanakan atau tidak, bahkan ditunda. Baru yang terakhir, pada studi kelayakan proyek, yaitu berupa penelitian tentang bisa atau tidak bisanya suatu proyek yang berupa proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Lalu jenis studi kelayakan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, studi kelayakan itu umumnya ada dua, yaitu bisnis dan proyek. Studi kelayakan bisnis itu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis. Lalu, pada studi kelayakan proyek, penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek biasanya merupakan proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Hal ini dapat ditafsirkan dari berbagai pihak, yang dimana pada pihak swasta lebih berminat tentang manfaat ekonomi suatu investasi, sementara pada pihak pemerintah menguntungkan dalam beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti manfaat bagi masyarakat luas. Lalu ada aspek studi kelayakan, itu ada beberapa poin. Yang pertama, hukum dan legalitas. Dalam aspek hukum, poin yang dianalisis yaitu izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akte pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada ekonomi dan budaya. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan dapat berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan tersebut. Berikutnya, pasar dan pemasaran. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang besar atau peluang pasar atau tidak. Lalu, ada manajemen, yang dimana aspek ini berkaitan dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Hal ini dikarenakan karena semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan tersebut ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Yang terakhir, keuangan, yaitu menjadi hal yang dapat menentukan bisnis kalian atau bisnis kita berjalan lancar atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Nah, materi yang berkaitan dengan studi kelayakan itu pertama intelijen bisnis, yang dimana biasanya intelijen bisnis ini dia mengidentifikasi data
yang dimana termasuknya data big data untuk keperluan survei pasar terhadap suatu produk. Lalu analisis biaya dan ekonomi teknik yang dimana berhubungan dengan pembiayaan dan pendanaan selama proses produksi berlangsung, diawali dari fixed cost maupun variable cost-nya. Kemudian pemrograman komputer yang dimana memerlukan bantuan software dalam menjalankan beberapa analisis yang diperlukan oleh studi kelayakan. Lalu sistem lingkungan industri yang dimana itu kita harus mengetahui lokasi dari suatu tempat untuk kita dirikan bisnis melalui studi kelayakan dengan bagaimana sih keadaan lingkungan di sekitar wilayah tersebut? Apakah cocok kita bangun bisnis yang kita inginkan atau tidak? Lalu yang terakhir adalah perancangan dan pengembangan produk. Hal ini sangat krusial bagi kita yang ingin mulai bisnis dan ingin menjadikan bisnis kita itu minim akan pesaing pasar. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.